Kita bahasanya di teman-teman digital marketing, bahasanya surat cinta dari Google. Jadi ini dia sudah terkoneksi di Google My Business School. Ini adalah salah satu contoh kemudahan GMB itu bisa langsung masuk di mesin pencari Google. Jadi saya harapkan dari ibu-ibu sekalian, kalau memang nanti masih ada jeda waktu, kita langsung buat GMB-nya. Sudah ini ya Bu, sudah install semua ya di Play Store. Sudah ada? Sudah ada? Kurang bagus jaringannya ya? Kurang stabil. Iya. Ya, jadi kendalanya sebenarnya bukan kendala sih. Jadi beberapa memang kalau kita membahas tentang digital marketing secara teknis yang perlu diperhatikan adalah jaringan. Jadi kalau jaringannya bagus ya aksesnya juga cepat. Bisa kembali lagi, kembali. Bukan Google. Ya, next, kembali lagi. Ya, oke. Boleh diketik lagi supplier buah lokal Makassar. Jadi supaya saya akan jelaskan teknik, langsung saya kupas teknik yang saya gunakan. Jadi teknik saya gunakan adalah beberapa. Yang pertama mengenai deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan kita usahanya mentok di mana. Kita jadi supplier, distributor, atau agen, atau di reseller. Supaya nanti beberapa pelanggan atau customer jelas mencarinya. Taruhlah nanti bisa. Ya, klik. Enter. Nah, di sini kompetitor yang saya teman bersaing ada namanya supplier buah lokal CP Kalia Jaya Mandiri. Ini salah satu pesaing kami yang ada di Google. Jadi ibu-ibu sekalian, saya harap bahwa usahanya ibu ada di pencarian. Bisa diketik supplier buah lokal, yang supplier buah lokal CP Surya Kencana. Nah, tadi dijelaskan oleh Daim Paki, dia salah satu mentor kami mengenai tentang riset atau searching tentang pencarian. Inilah yang dimaksud bahwa ibu-ibu bisa langsung cari kompetitor atau pesaing-pesaingnya kita supaya kita bisa bersaing di jenis usaha yang sama. Seperti itu. Yang kedua yang kita harus cantumkan di GMB adalah yang pertama nama usaha sama nomor telepon. Pada intinya adalah kita harus arahkan ke nomor WA-nya kita. Jadi di kontak WA itu sebagai bahan closingan. Jadi admin yang closingkan. Jadi apa tujuan, kalau saya secara pribadi, tujuan saya daftarkan GMB dan bersaing di Google yang dengan metode SEO. Ya, tujuannya adalah mendapatkan database. Jadi database ini adalah saya kelola di WA. Jadi saya follow up-nya di WA. Jadi saya ketemu klien salah satu beberapa bulan lalu, salah satu perusahaan tambang yang ada di Jayapura. Saya ketemu di Makassar untuk disuplai sayur freshnya. Jadi salah satu itu kita follow up, kita arahkan ke sini untuk meetingkan bagaimana bisa closing. Dan alhamdulillah yang di Jayapura tidak closing, tidak jadi, tapi dealnya yang ada di Berau. Ada salah satu perusahaan tambang di Berau, kita jadi deal. Alhamdulillah tahun depan kita mulai start. Izin-izin yang saya sudah keluarkan sudah siap, tinggal kita jalur distribusinya untuk disuplai sayurnya. Jadi ibu-ibu sekalian yang punya usaha, silahkan daftarkan GMB-nya. Boleh diketik GMB, jadi sekalian studi kasus dan kita daftarkan.
Ibu-ibu sudah? Ya, sudah ada. Sudah ada? GMB atau Google Business Go. Oke, kita buat akun ya. Boleh. Jadi buat akunnya ini sesuai dengan usaha yang ada di ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi relawan ini, ibu ini mendaftarkan jenis usahanya juga. Seperti itu. Oke. Ketik daftar. Geser ke bawah lagi geser ya. Oke. Nah, sebelum kita daftarkan, sudah masuk di halaman ini Ibu? Iya. Sudah ada, cuman ini kan nomor telepon sudah terpakai. Oh ya, Ibu sudah ada di ininya. Sebentar kita lanjut di situ. Kita tahapannya dari di sini supaya lebih jelas. Jadi nanti ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, setelah mendaftar nanti ada namanya verifikasi. Nah itu yang biasa ibu-ibu sekalian bingung bagaimana langsung verifikasinya. Teknik yang saya gunakan bahwa untuk cepat verifikasi, yang pertama ini sesuai dengan studi kasus yang saya kerjakan. Gmail yang kita gunakan sesuai dengan jenis usaha yang ada di GMB. Taruhlah supplier buah lokal Makassar, itu nama Gmail saya yang saya daftarkan di GMB. Karena supplier buah lokal Makassar ini adalah kata kunci yang saya daftarkan nanti di GMB. Jadi nanti terkoneksi dengan, kalau bukan lewat kantor pos, bisa secara langsung lewat SMS. Jadi ada beberapa metode, tergantung nanti ibu-ibu dapatkan apakah dia kode verifikasinya lewat kantor pos. Jadi nanti kita bahasanya di teman-teman digital marketing, bahasanya surat cinta dari Google. Jadi nanti akan diberikan semacam kode verifikasi. Oke, lanjut, kelola sekarang bisa diklik. Ya, sudah masuk semua di sini di aplikasinya, sudah. Sayang kalau tidak kita memanfaatkan waktunya ini untuk bisa didaftarkan di GMB. Iya, boleh. Jadi sudah ada beberapa ibu-ibu ini sudah ada GMB-nya, tinggal nanti dioptimasikan. Jadi masalah nanti bisa bersaing di halaman satu Google, ibaratnya seperti tadi di media sosial kita upload juga 3 kali sehari. Sudah? Iya, dia di YouTube boleh diverifikasi ulang. Jadi nanti teknisnya kita harus runut dari awal supaya tidak ada kendala di belakangan. Itu kan sudah daftar tapi dirubah lagi kembali, maka dimintalah verifikasi ulang. Jadi saya harap kita perhatikan dulu saja ini. Boleh ketik jenis usahanya supaya saya perlihatkan dulu. Bisa lihat ke layar. Oke, Ibu ketik jenis usahanya. Tadi diwasakan kerajinan eceng gondok di Makassar. Bisa nanti disampaikan bahwa distributor hasil kerajinan Makassar. Itu adalah kata kunci yang kita buat sendiri. Bisa dibuatkan? Udah. Jadi ibu-ibu yang ada GMB-nya silahkan sesuaikan dengan jenis usahanya. Taruhlah usaha apa, Bu? Tadi yang kita sampaikan sudah, saya bingung. Karena ini kan saya sudah kesini. Nanti kita ngomong sudah tahu usaha kita. Kita lihat saja dulu nanti. Saya kode pun tempat area, tempat jam buka, tempat ada beberapa yang. Iya, itu sudah masuk di ini. Jadi kita lanjut dulu di sini supaya bisa dilihat. Ini contoh produk saya sangat bagelor. Saya pakai kata kunci alam untuk jenis usahanya. Sangat bagelor dan tadi saya cari di sini, Pak. Dia jenis produknya. Iya, sangat bagelor.
food. Berarti kita mentok di usaha mana, mau di produksi, mau di supplier, agen, atau di reseller. Jadi diketik adalah tempat produksi, itu nama jenis usahanya. Jadi kita cari dulu, searching di Google tadi mengenai kata kunci yang berkaitan dengan usahanya ibu. Jadi kita masuk di situ. Seperti itu. Lanjut, distributor kerajinan hasil ibu, distributor hasil kerajinan di Makassar. Oke, Makassar. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, jenis kategorinya. Dia masuk di souvenir atau pusat kerajinan. Coba ketik pusat kerajinan. Atau tidak ada, atau pusat bisnis. Ya, lebih umum pusat bisnis. Ya, ada pusat bisnis di atas kali. Ya, oke. Berikutnya, next. Nah, di sini dijelaskan apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi oleh pelanggan seperti toko atau kantor atau ruko. Jadi ibu-ibu kalau ada usaha offline-nya silahkan ketik ya. Kalau kita jualannya cuma online atau sekedar tidak diarahkan ke tempat lokasi yang kita tuju, ya ketik pilih tidak. Jadi ibu ini ada tempat atau ada, ketik ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini mungkin catatan ibu-ibu sekalian tadi ada beberapa pertanyaan mengenai alamat. Jadi saya harapkan alamat ini betul-betul alamat yang real. Kenapa? Karena nanti kalau pihak Google memberikan verifikasi tidak melalui SMS atau telepon, maka akan dibawakan oleh kantor pos semacam surat yang akan di dalamnya itu ada kode verifikasi. Jadi ibu-ibu tolong, kenapa biasanya banyak GMB tidak terverifikasi, karena memang alamat yang dia cantumkan di GMB ini tidak jelas. Jadi pihak pos biasanya tidak akan bakalan mengantar, tapi saya yakin kalau memang kita sudah berikan dia alamat yang lengkap, maka pihak kantor pos akan membawakan verifikasi yang ada nanti di dalamnya kode verifikasinya. Oke, silakan ketik alamatnya Bu. Alamat Jalan Bunga Eja. Secara spesifik Bu, nomor berapa? Nomor desa, kelurahan. Dia masuk Jalan Bunga Ejaya, kelurahan Matoangin, Kota Makassar, Kecamatan Mariso. Oke, Kota Makassar. Ya, silahkan. Jadi ibu-ibu yang sedang ketik juga sesuai dengan alamat usahanya. Oke, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi runutannya seperti ini Bu. Sulawesi Selatan. Oke, kode pos. Jadi saya harap nanti ibu-ibu sesuaikan kode posnya dengan alamatnya deh Bu. Karena
saya yakin bahwa kantor pos yang akan membawakan kode verifikasinya itu sesuai yang alamat kita tuju. Dan biasanya kalau memang kita bangun dari awal Gmail yang kita gunakan dan kita daftarkan di GMB, saya yakin biasanya secara pribadi lewat SMS atau telepon. Jadi daftar ini langsung verifikasi, biasanya di telepon atau dikasih SMS melalui kontak telepon yang dicantumkan di GMB. Oke, berikutnya. Ya, stop. Ibu-ibu sudah masuk di alamat tadi, sudah selesai? Iya. Sudah selesai? Oke, di sini bisa diperjelas lagi jenis tempat lokasinya melalui map. Jadi kalau memang nanti jelas tempat ruko atau kantornya atau toko, bisa di secara spesifik melalui map. Jadi bisa diperkecil lagi. Oke? Atau ambil satelit, bisa langsung satelit lihat rumahnya atau rukonya atau alamat usahanya. Oke. Jadi di mana Bu tempatnya? Oke, sesuai ya Bu. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi kalau buat sekalian yang nanti alamat usaha atau alamat tokonya bisa dicari langsung di Google. Nanti kita akan kupas lagi tadi di map apakah betul ada di map alamat tokonya kita. Sudah dapat? Sudah? Bisa digeser yang merah? Dilihat? Ya. Yang mana? Ayo. Salah kecamatan ya. Jadi saya harap betul-betul tempat yang ada di map sesuai dengan alamat kantornya atau alamat toko, supaya pihak kantor pos yang mengantarkan kode verifikasi tidak kebingungan. Atau biasanya idealnya itu 4 hari untuk dikirimkan kode verifikasi. Kenapa kita tidak dapat kode verifikasi? Karena alamat kita cantumkan tidak jelas. Seperti itu. Jadi inilah tujuan GMB, bahwa kita butuh alamat yang jelas, nama usaha yang jelas, nomor kontak yang jelas. Sudah dapat Bu? Sudah? Ibu-ibu sudah dapat semua satelitnya? Alamat rumah atau toko? Sudah? Belum ya? Belum. Jaringan Pak. Oke, jaringan. Udah lambat. Ibu sudah dapat Bu? Oh belum ya? Alamat rumahnya sudah didapat atau toko? Belum? Iya. Iya. Nanti kalau sampai di rumah kita bisa ulang lagi kembali. Biasanya kalau kita daftar di titik yang sama, handphone yang sama, akan langsung dapat. Oke, langsung saja next berikutnya. Jadi kita sudah dapat ini lokasi yang tepat. Nah, di sini jelaskan apa Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah dan kantor. Jadi kalau memang ada ibu-ibu di jenis usahanya untuk kunjungan ke kantor atau ke rumah, ketik ya kalau jika ada. Oke, berikutnya. Nah, di sini ditambahkan area yang mana kita mau bidik. Jadi lokasi yang mana kita mau jualan. Bisa diketik Kecamatan Mariso atau Makassar City saja. Kita jualannya di rest area Makassar City. Oke, ada yang dibawa kolom kedua. Oke, berikutnya. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi jenis rest areanya bisa melebihi dari 2, 3, 4, 5. Jadi kalau tadi ada Makassar, bisa Maros, bisa Goa, bisa Takalar.
tergantung bapak-bapak ibu sekalian target pasar yang kita mau masukkan di mana. Oke, berikutnya ibu-ibu sudah ada yang sampai di sini? Bapak-bapak yang di belakang sudah ada? Sudah. Oke, ketik nomor telepon. Jadi nomor telepon ini yang terkoneksi bukan cuma di WA. Jadi bisa nanti yang melalui SMS. Jadi kalau memang nanti pihak GMB atau Google bisa langsung berikan verifikasi, kode verifikasi melalui SMS. Oke, kalau situsnya tidak ada, kita klik saya tidak memiliki situs. Ya, sebelum kita lanjut, bapak sekalian sudah pernah lihat ini? Sudah masuk pilih cara verifikasi? Sudah masuk Bu? Bapak-bapak sudah? Ya, jadi saya tekankan kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, bahwa yang biasanya ada melalui SMS dan diantarkan langsung oleh kantor pos. Jadi tergantung nanti. Jadi yang langsung diverifikasi alhamdulillah, yang lewat kantor pos juga alhamdulillah. Tapi besar juga kemungkinan kita cantumkan nanti betul-betul sesuai dengan titik yang sesuai yang dituju. Seperti itu. Kalau memang salah titik, ya seperti itu juga dengan kantor posnya. Kalau kita salah titik, maka pihak kantor pos ya bingung untuk membawakan ibaratnya surat cinta dari Google. Jadi nanti ada namanya di situ kode verifikasi. Bisa diketik namanya Bu yang dituju. Jadi nanti disebut di sini nama yang menerima kode verifikasi. Takola Suranti. Jadi yang menerima nanti Ibu Suranti. Nah, lanjut. Oke. Nah, di sini dijelaskan kartu pos sedang dikirim. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, jadi ini pihak GMB yang telah didaftarkan oleh Ibu Suryanti, dia untuk kode verifikasinya sudah diantarkan oleh kantor pos dengan alamat situs distributor hasil kerajinan di Makassar. Jadi nanti lokasi yang ada di mapnya adalah distributor hasil kerajinan. Jadi dia menjual hasil kerajinan dari eceng gondok itu yang ada di wilayah Makassar. Lanjutkan. Oke, ada gambar mobil. Lanjutkan. Ibu-ibu, sudah ada yang langsung diverifikasi lewat telepon, SMS? Ada? Dengan sudah langsung daftar tadi atau sudah sebelum-sebelumnya? Ya, kalau langsung verifikasi kembali lagi secara deskripsi sudah bagus, alamat dan nomor telepon. Pak, jenis usahanya? Karikatur. Jenis ini di kata kunci? Kartun karikatur Makassar. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak sekalian mengetik kartun karikatur Makassar, akan langsung ketemu dengan beliau kalau sudah diverifikasi. Tinggal dioptimasi SEO. Nah, tekniknya bagaimana? Kembali lagi tadi di riset kata kunci. Jadi semakin kita optimasi, nanti kan ada postingan, ibaratkan ini tokonya bapak atau tokonya bapak yang ada di GMB. Jadi bapak ini sudah ada ruko atau toko tapi dalam bentuk digital yang ada di produknya Google. Di sini ditambahkan juga jenis waktu layanan, jam kerjanya. Jadi kalau saya secara pribadi semua saya daftarkan GMB ada beberapa termasuk rumah kontrakan Murah Makassar yang saya punya juga di rumah. Jadi saya punya usaha laundry dan kontrakan. Ya itu dia bukanya 24 jam. Jadi setiap saat pelanggan bisa menelpon atau SMS. Tapi intinya bahwa
Yang kita dapatkan adalah database dulu, kita nanti follow up pada saat jam-jam yang tertentu, termasuk yang disampaikan oleh Dem Fakih, mentor yang terhebat yang ada di Makassar, salah satu mentor saya. Jam yang cepat closingan sesuai pengalaman juga ya jam-jam pagi. Pada saat mau bangun tidur ya enak diskusinya, ditanyakan kembali seperti itu. Oke, bisa jamnya boleh 24 jam, tapi tergantung dari ibu, bukannya jam 5 atau jam 5 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau 24 jam, tergantung dari ibu-ibu. Biasanya kalau yang punya toko offline ya pasti ada jam kerjanya, bukannya jam 8 tutupnya jam 5 seperti itu. Jam 17, oke. Hari Selasa. Sudah ada yang masuk di sini juga di jam operasional. Sudah? Ibu yang di depan sudah belum ya? Tidak masuk-masuk deh. Udah masih ya? Oke. Ketinggalan jauh. Ibu sudah di mana? Baru Kak mau coba, baru ku tahu bilang masuknya di sini. Oh iya iya. Yang jelas ibu-ibu dan bapak sekalian sudah lihat tadi penjelasannya di depan, dan insya Allah kalau memang mau materinya nanti bisa lewat kontak yang tadi. Kalau mau materi yang lengkap, tapi lebih bagus kita praktekkan dulu supaya nanti semakin banyak kita buat di GB. Jadi di GB itu kita bisa buat lebih dari 2-3, dan alhamdulillah saya punya satu Gmail, GB-nya lebih dari sekitar 50 kata kunci. Semua main kata kunci dengan nomor kontak juga. Jadi ya kategori bisnis. Kalau kategori bisnis, pusat bisnis yang paling umum. Jadi ketik saja pusat bisnis. Hari Rabu. Yang di belakang sudah selesai atau masih jaringannya masih lambat? Iya. Iya, kalau kami biasa belajar di digital marketing atau workshop yang masing-masing biasanya bawa jaringan sendiri atau wifi sendiri. Jadi saya biasa bawa sendiri. Oh gitu ya. Jam 8 sampai jam 17 Kamis. Oke, jam 17 Kamis. Hari next ke bawah lagi. Jumat, Sabtu. Boleh diketik kelasnya 24 jam supaya lebih cepat dulu ya. Oke, 24 jam. Ya, oke. Next, Sabtu. Sabtu 24 jam. Nah, berikutnya. Oh, masih ada yang di atas, belum hari Selasa. Oke, Selasa. Boleh 24 jam langsung ya. Oke, berikutnya, ya. Di sini kalau nanti ibu-ibu sekalian bisa terima juga seperti kayak messenger pesan dari GB, ketik berikutnya. Kalau memang nanti ada semacam media sosialnya juga di GB, jadi bisa kita interaksi dengan pelanggan. Oke, berikutnya. Nah, di sini menjadi poin bahwa deskripsi. Deskripsinya ini dijelaskan jenis usaha yang betul-betul jelas. Taruhlah bisa juga menggunakan kata kunci di sini. Kenapa? Karena mesin pencari ini yang ada di Google biasa algoritmanya itu sesuai dengan kata kunci kita gunakan. Tapi kalau kita ketik di situ menjual berbagai macam souvenir terbesar di Makassar. Amin. Oleh
dengan dicantumkan nomor kontaknya juga. Nah, selain itu setelah deskripsi ada foto-foto kita masukkan di GMB. Jadi termasuk tadi dilihat di slide supplier 2 ada jenis-jenis foto yang saya masukkan, itu buah-buahan. Seperti juga dengan di sini hasil kerajinannya. Kalau memang belum ada fotonya silahkan dilewati. Kalau sudah ada nanti dimasukkan. Boleh dilewati, Bu? Oke, baiklah. Mulai ini sebelum kita lanjut, ini slide-nya sudah hampir selesai. Karena saya yakin nanti ke depan kalau memang masih diperkenakan dan dipertemukan, bisa saya jelaskan lebih detailnya bagaimana membuat deskripsi yang baik dan benar. Di sini yang dilihat adalah iklan Google Ads. Jadi dia yang berbayar. Jadi kalau nanti ke depan dia materinya beda. Jadi kita coba lewati. Lanjutkan. Profil bisnis Anda hampir siap. Mulai. Nah, mungkin gambaran umumnya seperti ini, Bu. Jadi dia tinggal tunggu verifikasi dari Google. Dia melalui kantor pos atau SMS atau telepon. Biasanya kalau memang ini dikirim ada sekitar 4 hari sudah sampai di rumah. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu, mengenai GMB? Ini tadi saya coba untuk lagi namanya nama bisnisnya, untuk kata kuncinya itu yang tahu ke aku. Kayak itu sembako kerajinan. Ini kerajinan kan macam-macam, kayak mulai pembuatan tas, pot bunga. Ya, kalau kita berbicara kata kunci, kembali lagi tadi bisa digeser ke bawah, geser ke bawah, geser ke bawah, lagi. Nah, di sini ada beberapa item, ada postingan, ada info, ada insight, ada ulasan, ada pesan, ada foto, ada produk, ada situs. Jadi ibu-ibu sekalian silakan dilengkapi ini. Kalau memang jamnya tidak sampai karena waktu sangat dibatasi, jadi silakan ibu-ibu isi lagi kembali kalau pada saat sudah selesai pendaftaran meski belum diverifikasi. Oke, mungkin di sini saja untuk mengenai GMB. Bisa lanjut lagi di Kak, kita mau lanjut, Dek? Iya, untuk lebih infonya, untuk materi yang mengenai GMB ini bisa di WA di nomor yang tadi. Sebenarnya sih saya tidak cantumkan nomor WA itu, tapi saya lihat segi waktu kurang sekali. Sebenarnya kalau kita belajar khusus ini kita bisa beda sekitar 2 hari lah. Kita bisa betul-betul bisa secara ini. Ada di nomor WA. Boleh? Terima kasih. Ini Google My Business, terus terang ini buat saya masih asing. Terus yang ingin saya tahu, apakah ini closingnya tetap di WA atau bagaimana? Ya, jadi GMB ini kita bisa analogikan seperti toko atau hotel yang kita punya usaha di dalamnya. Itu secara konvensional atau fisik kita punya ruko. Jadi semakin banyak GMB-nya berarti saya katakan semakin banyak rukonya atau semakin banyak usahanya, jenis yang usaha yang sama, tapi alamat bisa yang sampaikan bahwa sesuai dengan ruko atau tempat yang kita tuju. Kalau memang ada fisiknya, kalau dia cuma online, ya bisa dihilangkan tadi bahasanya tidak seperti itu. Dan ini tempatnya adalah mendapatkan database itu pada intinya. Kita arahkan ke WA, di WA kita closingan. Berarti harusnya harus detail. Iya, betul. Karena biasa juga ada customer datang langsung meyakinkan apakah betul ada tempatnya atau tidak. Termasuk supplier buah lokal Makassar, terus terang di rumah saya itu tidak ada gudang. Tidak ada gudang buah, tapi yang pada saat ke rumah saya yakinkan bahwa kita punya supplier buah. Karena kita
tempat kantor untuk bisa menjelaskan itu. Kita punya mitra petani buah-buah lokal yang ada di sekitaran Sulawesi Selatan. Termasuk kemarin kita sudah MOU di Gorontalo yang kita akan masukkan ke Makassar seperti itu. Yang intinya bahwa di GMB ini bagaimana bisa kita munculkan di Google dengan cara optimasi SEO dengan menggunakan riset dan kata kunci. Jadi kuncinya adalah riset. Jadi semakin banyak kata kunci kita masukkan di postingan-postingan, nanti kan ada postingan, kita boleh mulai posting di situ. Taruhlah tadi ada tempat kerajinan eceng gondok di Makassar, diganti lagi dengan jenis taruhlah souvenir kerajinan Makassar. Itu kan salah satu kata kunci. Jadi sebenarnya kalau kita belajar ini sebenarnya tidak instan, butuh waktu yang lama, berbulan-bulan. Saya insight usaha supply bowl lokal ini ada sekitar 1 tahun baru bisa kelihatan hasil. 1 tahun baru bisa kelihatan hasil. Dengan itu kembali nanti ada link, boleh diketik situs Kak supaya diperlihatkan lagi link situs di yang gua buat iklan di atas, yang buat iklan sebelah kiri pojok, yang kiri kanan, yang situs sebelah kanan pengguna. Iya, oke. Nah, ini salah satu link bisa kita bagi-bagi, share melalui WA, Facebook, atau di Instagram. Tapi jangan sering, karena biasanya kalau sering itu dia kena spam seperti itu. Oke, lambat ya. Mungkin ada lagi pertanyaan Bu sebelum dilanjut lagi di materi marketplace. Ini saya sudah posting gitu kan, sudah rubah yang tadi. Terus ini apanya lagi yang kurang? Sudah posting ya Bu? Iya, saya sudah posting. Dia kan sudah. Tinggal yang dipertanyakan adalah Apanya lagi? tinggal kita rutinkan, ibaratkan ini tempat kayak media sosial, kita posting 3 kali sehari, mulai pagi, siang, dan malam. Dan ada link, ada tanda panah sebelah tablet yang ini, klik Yang ini? yang 3 ya, oke? Ini. Yang 3 Ini. Iya. Terus Lihat. ini ya. Boleh. Itu bisa langsung terkoneksi dengan merknya Ibu. Ya, itu bisa dibagi-bagi linknya. Jadi kalau memang di WA bisa dibagikan linknya, itu nanti dia lihat di reviewnya. Ibu silakan. Menambahkan atribut ke profil bisnis itu maksudnya apa ya Pak? Menambahkan atribut. dia masuk di bantuan, kembali lagi. Dia ya silakan. Jadi dari bisnis itu nanti ada pelayanannya, taruhlah pelayanannya mengidentifikasi tentang milik perempuan, atau dia jenis usahanya mengarah ke jenis perempuan secara spesifik, bisa langsung diterapkan saja Bu, bisa di next kalau memang tidak. Ini bisa diedit, kita ketik sendiri atau? Dia sudah memang ada di yang itu. Oh, jadi kita tinggal pilih saja. Iya, kalau memang ada, kalau tidak langsung diterapkan. Oh. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada yang masih ada kendalanya? Bapak-bapak? Aman. Saya yakin bapak-bapak sudah sering menggunakan GMB. Oke, cukup. Iya. Boleh. Iya, tadi kan kita, misalnya kita punya beberapa tadi usaha, ada yang distributor buah lokal, supplier buah lokal, ada buah dan sayur. Itu pakai satu akun GMB saja atau pisah? Dia saya gunakan satu Gmail, GMB 1. Jadi nanti di situ bisa ditambahkan. Ya, tambahkan, betul. Dia semacam kayak landing page atau halaman. Jadi bisa semakin banyak juga terserah dari Ibu, yang jelas tergantung yang mana yang diverifikasi. Jelasnya sampai di rumahnya Ibu Bapak sekalian di otak-atik ini GMB. Oh, ternyata seperti ini. Dan yang saya yakin semakin kita otak-atik semakin dapat ritmenya. Iya. Oke, cukup ya Bu ya. Karena segi waktu kita akan masuk di sesi selanjutnya, materi marketplace.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.